Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan masuk. Duduk, Mbak. Makasih ya Bu. Ini dengan siapa kalau Ibu boleh tahu? Saya Novita Bu. Oh, Nurvita ya. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, Mbak Vita. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri Rahma. Terserah Mbak Vita mau panggil apa, senyamannya aja. Ibu Putri begitu ya? Nah, ngomong-ngomong Mbak Vita tahu saya ini dari mana? Gini Bu, saya tahu Bu Putri ini dari orang gitu ya, mesti dari kan banyak Bu ya, mesti kayak orang konselor dari saran dari teman begitu. Akhirnya saya tuh ini coba konseling sama orang ini, Bu ini, ya insya Allah permasalahan saya bisa diselesaikan. Ya. Gimana Mbak Vita kesini perjalanannya? Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Di rumah Mbak Vita nggak hujan? Tadi sih hujan, makanya saya tuh nggak berani berangkat dulu Bu. Terus akhirnya sudah reda, saya beranikan untuk datang ke sini. Nggak kehujanan berarti ya? Enggak, bukan sudah terang Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu tujuannya Mbak Vita kemari apa? Saya di sini tujuan awal saya Bu ya, saya ingin mengikuti konseling. Apakah sebelumnya Mbak Vita sudah pernah mengikuti konseling? Belum. Sudah sih Bu ya, konseling kelompok. Kalau untuk konseling individu ini masih belum. Nah, jadi Ibu jelaskan lagi ya. Nggak jauh beda sama kelompok Mbak Vita ya. Cuma yang kelompok itu kan secara berkelompok. Nah, ini kan secara individu. Jadi proses konseling ini proses bantuan yang diberikan oleh konselor pada konseling. Nah, konselor dari saya, konselingnya itu Mbak Vita. Jadi saya di sini hanya sebagai fasilitator untuk yang menyelesaikan masalahnya atau yang mengambil keputusannya tetap dari Mbak Vita. Saya hanya membantunya, menjembatani. Nah, di proses konseling ini juga ada asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Vita nggak perlu takut, cerita yang Mbak Vita ceritakan itu bakal saya ceritakan kepada orang lain. Jadi yang tahu hanya saya dan Mbak Vita. Yang kedua ada asas keterbukaan. Saya mengharapkan Mbak Vita untuk bercerita secara terbuka dan aktif supaya saya tahu masalahnya Mbak Vita ini apa. Terus ada asas kesukarelaan. Mbak Vita datang kemari sukarela tanpa paksaan ya? Iya. Baik. Terus di sini tuh ada kontrak waktu, di mana kontrak waktu ini harus kita sepakati seperti 20 menit, 30 menit, atau 40 menit. Mbak Vita pilih yang mana? 30 menit saja. Baik, dari Mbak Vita 30 menit, saya juga 30 menit. Kita sepakat ya? Baik, bisa diceritakan masalahnya Mbak Vita? Jadi gini ya biasa itu akhir-akhir ini tuh rasa males gitu, suka mager gitu Bu. Mager kenapa Mbak Vita? Mager itu alasannya itu saya tuh mengerjakan tugas tuh banyak sekali ya Bu. Akhirnya saya tuh membuat saya tuh mager, jadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas dari itu. Jadi males untuk ngerjain tugas ya? Iya. Nah, penyebabnya Mbak Vita males ini apa? Dari gadget Bu ya, saya tuh suka main gadget ya nggak keseringan sih Bu ya. Akhir-akhir ini saya tuh suka lebih menyibukkan diri, kayak lebih suka nonton TV, terus juga gadget salah satunya gitu. Nah, kan Mbak Vita kan menghabiskan waktu dengan gadget dan TV ya? Iya. Nah, kalau satu hari itu Mbak Vita bisa berapa jam? Untuk bermain gadget atau untuk menonton TV? Ya kalau main gadget kadang kan nggak ngerti waktu begitu ya Bu. Akhirnya saya tuh mungkin 1 jam mungkin main gadget, kalau bosan saya juga bisa taruh HP saya. Akhirnya saya tuh lebih nonton TV berjam-jam. Kalau gitu, kalau capek mungkin saya langsung tidur. Jadi main gadget
nonton TV sama tidur. Iya. Nah, terus apa dampak dari yang Mbak Vita rasakan? Dampak saya itu membuat saya itu semakin malas begitu ya Bu. Semakin malas dan saya lebih merasa kayak bingung begitu. Bingung kenapa Mbak Vita? Bingung kayak ada tugas gitu, saya tuh agak lenglong gitu Bu. Kan saya kan malas Bu ya, kadang mengikuti kuliah begitu. Saya kan lebih akhir-akhirnya saya lebih banyak meluangkan waktu sendiri daripada harus mengurusi masalah kuliah saya Bu ya. Jadi kalau ada tugas itu suka bingung, jadi ya udahlah saya tuh merasa bodo amat, nanti bisa langsung tanya temen aja gitu. Kan Mbak Vita kan tanya teman tadi ya. Nah, dari yang Mbak Vita yang tanyakan itu, dari Mbak Vita tanyakan itu apakah Mbak Vita paham terus langsung mengerjakan atau gimana? Saya ulur-ulur waktu Bu ya. Saya mungkin saya tuh paham dari teman, tapi habis gitu tuh saya nggak langsung mengerjakan. Saya tuh nantilah kan waktunya juga masih banyak berhari-hari, jadi mungkin nunggu 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya saya baru bisa mengerjakan gitu Bu. Jadi walaupun sudah paham tetap mengulur waktu. Iya Bu, gitu Bu. Saya tuh ya gitu sih Bu akhir-akhir ini. Nah, terus gimana pendapat dari orang tua? Mengetahui Mbak Vita malas mengerjakan atau lebih banyak menghabiskan waktu untuk gadget. Itu ya Bu, ya orang tua saya juga ya bilangin sih Bu ya, bilangin kalau jangan keterusan main HP, gadget atau tidur, menonton TV, gadget atau tidur Bu ya. Ya mungkin coba dikerjakan tugas dari dosen, kalau emang ada waktu luang bisa dikerjakan kan, daripada harus menghabiskan waktu yang nggak jelas gitu. Saya cuma mengiyakan Bu, tapi iya Bu, tapi ya nggak rasa mengerjakan begitu Bu. Nah, terus apakah Mbak Vita mau begini-begini terus? Sebenarnya saya juga nggak mau ya Bu ya, nanti takutnya nilai saya juga jelek gitu, dan IPK saya juga nantinya turun. Soalnya kan apa yang kita kerjakan juga Ya berdampak juga ya Bu ya. Maksudnya kayak kalau kita memang semangat dan kita benar-benar total maksimal, otomatis kan nilainya kita kan juga naik begitu Bu ya. Kalau kita malas-malasan dan hasilnya minim dan IPK juga kan pasti turun, saya mikirnya sih gitu Bu. Tadi kan Mbak Vita bilang malas mengerjakan tugasnya. Apakah ada hal yang membuat Mbak Vita bersemangat untuk mengerjakan tugas? Ada sih Bu. Apa Mbak Vita? Mungkin cari suasana dulu ya, suasana kenyamanan dan juga cemilan gitu Bu. Suasananya gimana maksudnya? Suasana mungkin kalau di rumah kan bosen ya, gak suntuk, mungkin keluar sebentar boleh juga sama teman-teman jalan-jalan, terus melihat sesuatu yang mungkin lebih agak mengrefresh pikiran gitu. Jadi membuat saya juga nantinya semangat Bu. Kalau gini-gini aja tuh saya suka bosan gitu Bu di rumah, dan membuat saya malah suka bermalas-malasan. Tadi ini kan untuk hal yang Mbak Vita itu yang membuat semangat ya. Iya. Nah, kalau tujuan Mbak Vita sendiri gimana untuk kedepannya? Tujuan saya kedepannya yaitu gimana saya tuh bisa merubah dalam arti keburukan saya itu saya jadikan menjadi keberhasilan saya dan kebaikan saya untuk kedepannya, dan dengan cara saya bisa ketika ada dosen bukan mengajar ya Bu ya, memberikan tugas saya bisa langsung mengerjakan begitu Bu, tanpa mengulur waktu gitu sih Bu. Nah, Mbak Vita kan sudah mampu ya untuk tadi membuat tujuannya. Saya harapkan itu Mbak Vita dapat melaksanakannya. Gimana menurut Mbak Vita? Melaksanakan tujuan yang Mbak Vita tadi bilang. Ya, kenapa Bu? Nah, saya tanya Mbak Vita
gimana kalau tujuannya itu Mbak Vita laksanakan? Menurut Mbak Vita itu gimana? Ya pastinya saya senang Bu. Seenggaknya tujuan saya, apa yang saya kerjakan itu bisa tercapai gitu. Dan bisa melihat hasil apa yang saya kerjakan gitu. Jadi Mbak Vita boleh mencoba apa menjalankan tujuan-tujuan yang tadi Mbak Vita bilang ya, supaya tadi apa IPK-nya Mbak Vita tadi nggak turun ya. Iya. Terus supaya nilai-nilainya nggak jelek, supaya nggak apa ngerjainnya nggak ngulur-ngulur waktu juga, nggak merugikan tadi ya kayak Mbak Vita bilang tadi ya. Iya Bu. Nah kan Mbak Vita ini kan sudah mempunyai tujuannya. Mbak Vita juga sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk buat Mbak Vita, mana yang harus diprioritaskan seperti kuliah kan. Gadget kan bisa nanti dulu kan, tugasnya harus diselesaikan dulu untuk kepentingannya Mbak Vita juga. Menurut Mbak Vita gimana? Pendapat Ibu tadi. Dari apa yang Ibu simpulkan tadi? Dari apa yang Saya juga merasa lebih pencerahan Ibu ini juga membuat saya sadar begitu ya Bu ya, kalau seenggaknya itu saya juga mampu, saya itu bisa mampu gitu Bu, apa yang saya kerjakan nantinya juga apa yang saya kerjakan bisa memuaskan hasil gitu ya. Saya ingin kedepannya juga yang terbaik sih ya Bu ya, buat saya sendiri dan keluarga saya juga gitu. Oh iya, nggak terasa ya sudah 30 menit. Iya Bu ya, nggak kerasa ya waktu kita tadi ngobrol ini juga. Iya Mbak Vita, kan dalam proses konseling ini kan nggak bisa satu atau dua tiga kali pertemuan ya Mbak Vita. Iya. Apakah harus berkali-kali gitu? Iya, supaya Mbak Vita Setiap hari? Enggak. Oh, Harus janjian dulu Mbak Vita sepakatnya kapan, jamnya terus tempatnya di mana. apakah boleh setiap hari Bu? Mbak Vita emang nggak punya kesibukan. Iya, saya ini cuma tanya aja sih Bu. Lebih baik itu kayak 1 minggu atau 2 minggu sekali, soalnya kan Mbak Vita harus mencoba tujuan-tujuan yang Mbak Vita yang bicarakan tadi. Oh ya sudah ya Bu ya, saya terima kasih banyak nih sama Ibu sudah memberi bantuan kepada saya, dan saya juga bisa memikirkan kembali, bukan memikirkan ya Bu ya, melaksanakan tujuan yang Mbak Vita tadi bilang ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak nih sama Ibu. Ya udah, saya mau pamit dulu ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Mbak Vita. Ya, sama-sama Bu, saya pamit. Assalamualaikum. Salam hati. Ya.